Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di hari ini kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, berkata Imam Ibnu Al-Hambali dalam Adab Syariah bahwasanya tubuh manusia terdiri dari haroro dan rutubah. Haroro adalah energi vital yang fungsinya melindungi tubuh dari serangan penyakit-penyakit yang datang dari luar dan menjaga agar rutubah tidak habis ataupun agar rutubah tidak menumpuk kemudian membusuk. Ya. Dan adapun rutubah itu berfungsi sebagai pelumas dan sebagai bahan baku energi vital dan sebagai pendukung. Kalau diibaratkan dalam sebuah keluarga, maka haroro bagikan seorang suami dan rutubah bagikan seorang istri. Ya. Di mana haroro ini seperti energi vital, daya pikir, gerak, semangat. Ini liputan cakupan haroro. Ya. Dan adapun rutubah itu mencakup beberapa cairan yang ada di dalam tubuh, termasuk cairan merah, cairan kuning, cairan hitam, balgam, cairan bening, sperma, sumsum. Ini masuk kategori rutubah. Berbicara tentang rutubah yang paling utama atau materi yang utama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, darah, dam, cairan merah adalah cairan yang paling utama dan kemudian disimpan di dalam kabid. Nah, cairan utama ini terkadang ada sedikit permasalahan, baik kekurangan dikarenakan bahan bakunya atau stagnasi dikarenakan sumbatannya, ya, atau keluar dari pembuluh darah dikarenakan panasnya. Maka ada beberapa macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dam atau berkaitan dengan darah. Tentunya ini tidak keluar dari prosesnya, ya, sistem transmisinya dari makanan menjadi darah, kemudian transportasinya, peredarannya ke seluruh tubuh. Ini tidak lepas dari itu. Artinya ketika kita berbicara tentang darah, maka berarti dengan kita berbicara tentang makanan yang masuk dalam tubuh. Kita juga berbicara tentang bagaimana proses kejadiannya, proses terbentuknya darah, ya. Kemudian proses transmisinya dari makanan menjadi darah, kemudian proses distribusinya, kemudian juga proses pelancarannya atau menyebarnya ke seluruh tubuh. Dan ini berkaitan dengan hampir semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Makanan, minuman masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dicerna. Nah, setelah dicerna kemudian menjadi darah. Ya. Artinya seseorang bisa saja kekurangan darah, manakala makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak mencukupi. Ya. Dan beberapa makanan yang efektif digunakan untuk menambah darah, meningkatkan sistem kinerja darah dan energi vital, itu banyak sekali. Adapun buah-buahan diantaranya adalah korma, jus buah korma. Dan itu bahkan sangat mendongkrak sekali. Ibarat boleh saya ceritakan bahwa ada seorang wanita yang baru melahirkan, lemas dikarenakan banyak pendarahan, tetapi dengan minum jus korma maka tidak sampai 5 menit, ya, tidak sampai 5 menit maka dia kembali pulih. Ya. Vitalitasnya sehingga bisa beraktivitas ke belakang, mengurusi anak, mencuci dan sebagainya. Begitu pula dengan jus jambu biji, ada bayam, ada kangkung, sayur-sayuran, ini efektif digunakan untuk gangguan darah. Artinya makanan-makanan yang dibutuhkan untuk darah. Ya. Setelah terjadinya proses ini terjadi, maka kemudian setelah ditransmisi kemudian distribusi, masuknya ke dalam kabid. Kalau terjadi pemenuhan maka akan terjadi stuck di situ atau bludak darah itu akan keluar dari pembuluhnya dikarenakan terlalu banyak darah yang ada di dalam kabid. Atau bisa jadi
ketika dia sudah disimpan di dalam kabit, kemudian dikeluarkan, diedarkan, dipompa oleh jantung, jantung terlalu panas bekerja di dalam memompanya. Maka bisa jadi darah itu pun akan keluar dari pembuluhnya. Artinya kerjasama antara maida, tihal, kabit, kemudian jantung yang mengedarkan, ini erat sekali. Tidak harmonis kerjasama di antara beberapa organ ini akan bisa mengakibatkan istilah darah kekurangan. Dan setiap darah itu pula ada energi vital. Karena boleh dikatakan, sebagaimana perkataan orang-orang klasik pada zaman dahulu, darah itu ibarat materinya, maddahnya. Adapun energi vital itu adalah penggeraknya atau motornya. Maka tidak mungkin darah tanpa energi vital dan energi vital tanpa darah. Keduanya itu satu kesatuan. Maka boleh dibilang seseorang ketika kekurangan darah, tingkatkan energi vitalnya. Untuk menambah darah, kuatkan energi vitalnya. Atau untuk menguatkan energi vital, maka tambah darahnya. Maka seringnya kedua obat ini saling bersahutan, saling melengkapi. Tambah darahnya energi vital, tambah energi vitalnya tambah darah. Makanya seringnya menggunakan obat tambah darah, ya obat energi vital. Dan begitu terus. Ya. Dan kekurangan darah atau adanya stagnasi darah atau adanya panas darah atau adanya gangguan darah, maka tidak lepas dari organ-organ yang saya sebutkan ini. Organ jantung, organ hati, kemudian organ limpa, organ lambung atau maida atau tihal. Kemudian juga yang paling dominan adalah jantung dalam hal ini, walaupun yang menyimpan adalah hati, kabit. Ya, kemudian baru dia beredar. Ya. Dan gangguan darah itu biasanya sering dialami oleh wanita. Maka wanita itu, para pengobat klasik sering mengatakan wanita dominan darah, sementara pria dominan energi vital. Ya. Yang dimaksud dengan wanita dominan darah dikarenakan keluhan darah seringnya ada pada wanita. Karena hanya wanita yang haid. Gangguan haid darah, pendarahan melahirkan darah gitu ya. Maka haid berlebih terjadi kekurangan darah, wanita juga. Melahirkan pendarahan wanita juga. Gitu ya. Dan walaupun juga terjadi, bisa jadi terjadi pada pria kekurangan darah ini, dikarenakan kekurangan darah otomatis kekurangan energi vital, kekurangan energi vital otomatis kekurangan darah. Namun pada pria seringnya gangguannya energi vital dulu, maka sering kita dengar istilah stamina pria, ya, meningkatkan gairah seksual pria, bukan wanita, ya. Padahal ketika dia meningkatkan energi vital, ya artinya meningkatkan darah juga. Ya, cuman bedanya kalau pria itu pembuluh darah itu terisi, ya, otot dan tendon terisi, kemudian dia ereksi, stamina pria oke. Sementara kalau wanita, pembuluh-pembuluh rahim terisi, kemudian rahim menjadi subur. Haid tiba waktu haid, kemudian rahim menjadi subur. Perbedaannya seperti itu. Nah, akan tetapi masing-masing memiliki kedominanan. Pria dominan darah, pria dominan energi vital, wanita dominan darah. Tetapi menambah energi vital dengan darah, menambah darah dengan energi vital. Maka bisa jadi seorang pria itu lemah energi vitalnya, yang dilakukan adalah tambah darah. Menggunakan jus korma, menggunakan kangkung, menggunakan bayam, ya. Kemudian menggunakan jus jambu biji dalam hal jus, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak dari Dapur Sehat Roja akan memberikan tips tentang bagaimana mengatasi gangguan kekurangan darah dan kekurangan energi vital. Lemah, letih, lesu dikarenakan kekurangan darah dan kekurangan tenaga baik pada pria maupun wanita dengan bahan dasar yang alami. Dan untuk itu sudah kami sediakan bahan-bahannya, maka mari kita langsung ke Dapur Roja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali di Dapur Sehat Roja. Tadi setelah kemukakan di muka bahwasanya berkaitan dengan darah pada wanita, berkaitan pada energi vital pada pria, ini satu sama lain saling bersinggungan. Artinya tidak bisa dilepaskan. Sebagaimana pria dan wanita tidak bisa dilepaskan, maka darah dengan energi vital demikian pula. Darah tanpa energi vital, maka dia mati, tak berfungsi, sehingga dia beku. Begitu pula sebaliknya, energi tanpa darah, dia nggak punya tempat pijakan.
karena dia motornya. Ibarat manusia, ruhnya, energi vital, badannya adalah darah. Maka keduanya tidak mungkin dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti energi mati, darah karena nggak punya tempat tinggal, kemudian darah pun mati dikarenakan tidak ada promotor, tidak ada penggerak. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak menggunakan bahan-bahan jamu atau obat alami yang digunakan untuk meningkatkan atau mengatasi gangguan anemia, kekurangan darah ataupun energi vital yang sering digunakan oleh para pendahulu kita pada zaman dahulu. Yang pertama kita menggunakan 1 butir telur ayam kampung, 1 butir telur ayam kampung. Ya, kemudian kita rebus dulu, masak dulu airnya. Kemudian kita akan menggunakan air kunyit. Nanti kita akan merebus kunyit, kemudian airnya akan kita gunakan untuk campuran atau formula bersama dengan telur ya. Kemudian kita kasih jeruk nipis. Bahan baku yang berikutnya adalah jeruk nipis. Kemudian yang ketiga adalah madu. Saya terangkan dulu. Telur ini sebenarnya pemupuk rutubah. Paling cepat menjadi rutubah, artinya saya seperti katakan tadi, pemupuk rutubah artinya ya pemupuk energi. Pemupuk rutubah dalam hal ini berarti pemupuk energi vital gitu ya. Nah, kemudian madu juga pemupuk rutubah, pemupuk haroroh. Bahkan kalau boleh dibilang madu ini memiliki sifat yang hangat, maupun ada yang mengatakan netral. Tapi Imam Suyuti mengatakan dalam Kitab Rahmah Fiti wal Hikmah, madu disebutkan oleh Ibnul Mukri, dia memiliki derajat kedua, ya, panas tingkat kedua, atau derajat panas tingkatan kedua. Rasanya manis. Manis itu kalau didudukan menjadi sifat, manis itu memiliki sifat panas dan lembab. Ya. Sementara manusia memiliki sifat harora rutubah. Harora artinya panas, rutubah artinya lembab. Artinya sifatnya madu mirip-mirip atau sama dengan sifatnya manusia. Ya. Manusia memiliki sifat harora rutubah. Madu punya sifat harora rutubah. Ya, maka madu itu manusiawi sekali. Ya, jadi ketika seseorang pria membutuhkan madu, itu manusiawi sekali. Begitu pula ketika wanita membutuhkan madu, maka itu manusiawi sekali. Kekurangan haroroh ataupun kekurangan rutubah boleh tambah madu pada pria. Kekurangan haroroh atau rutubah boleh tambah madu pada wanita. Artinya madu buat wanita, madu juga buat pria. Ya. Kemudian juga jeruk nipis. Ya. Jeruk nipis itu digunakan para ahli pengobatan klasik Tionghoa mengatakan hati mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa asam. Nah, jadi dia untuk menguatkan hati di dalam menyimpan darah. Ini sudah mendidih, kita rebus dulu. Ini dengan air cukup setengah gelas. Ya, kita rebus kunyit. Kita cukup 7 iris, tetapi kalau tidak punya kunyit kering, adanya kunyit yang basah, maka tidak perlu direbus. Ya. Kunyitnya tidak perlu direbus, tapi diparut saja. Cukup diparut saja. Kecilkan apinya. Kecilkan apinya. Kita rebus sampai mendidih, agak mengental sedikit. Sambil menunggu kita kocok telurnya. 1 butir telur ayam kampung. Kemudian kita kocok. Ini telur juga merupakan rutubah. Kemudian kita tambahkan jeruk nipis. 1 butir jeruk nipis. Jeruk nipis itu untuk menguatkan hati dari sisi pengembangan fungsi. Karena fungsi hati itu menyimpan darah, maka dia menguatkan hati dalam penyimpanan. Sehingga darah itu
itu memang memerlukan asin karena agar darah itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan darah itu tidak membeku di kala dingin dan tidak mencair di kala panas. Maka dia membutuhkan makanan rasa asam karena asam ini menjaga kualitas darah. Kemudian kita campurkan. Kemudian kita ambil madu. Itu bisa kita menggunakan madu 2 sendok makan. Tapi karena ini itu sendok teh, kita pakainya 1 sendok teh itu sama dengan 2 sendok teh sama dengan 1 sendok makan. Berarti kita ambil 4. Kemudian kita kocok. Ini semuanya penambah rutubah. Secara teori ini semuanya penambah rutubah, tapi penambah rutubah ya penambah haroroh. Ya, artinya penambah darah itu penambah energi. Penambah energi itu penambah darah. Jadi aduk sampai rata. Telur aduk, kemudian dikasih air jeruk nipis, kasih madu, kemudian diaduk. Biarkan agak dingin. Ya. Sedikit saja air kunyit, ya, lebih kurang sekitar 2 sendok makan. Kemudian dicampurkan, kemudian diaduk rata. Udah melancar. Kita juga udah kasih madu. Bagi yang, karena madu juga, jeruk nipis juga menghilangkan amisnya. Bagi yang lebih menyukai manis lebih manis lagi, maka boleh ditambah. Maka inilah telur madu atau madu telur untuk mengatasi gangguan anemia atau lemah lesu dikarenakan kekurangan darah dan kekurangan energi vital. Tips dari Dapur Sehat Roja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan semoga tentunya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita, pakar kesehatan klasik kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Sensei? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit, dan kita kembali ke Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sensei, kesempatan ini kita membahas tentang mencegah dan mengobati anemia atau kekurangan darah ya Sensei. Nah, dan racikan kunyit telur ayam kampung, bahan-bahannya 7 iris kunyit, 1 telur ayam kampung, 1 jeruk nipis, 1 sendok makan madu. Benar ya Sensei? Baik, sebelum kita membahas tentang racikan dari bahan-bahannya, Sensei, ini secara klasik apa penyebab utama seseorang bisa terkena anemia, dan gejala awal dari anemia itu secara klasik itu seperti apa Sensei? Baik. Terima kasih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi di dalam kesehatan klasik, memandang cairan merah atau darah ini sebenarnya ada memiliki sudut pandang yang berbeda sebenarnya dibandingkan dengan kedokteran barat. Ada beberapa sisi perbedaan. Di antaranya karakteristik darah itu sendiri dan tempat penyimpanan. Karena sepakat pengobatan klasik itu mau Arab klasik maupun Tionghoa atau India itu sepakat bahwasanya darah ini atau cairan merah, saya katakan cairan merah ini disimpan di dalam kabid. Ya, mungkin berbeda pendapat dengan kedokteran barat. Al-Imam Al-Qayyim juga menyebutkan di Miftah dari Sada juga disimpan di dalam kabid. Kemudian Imam Suyuti dalam Kitab Rahmah Fitih wal Hikmah juga di dalam kabid, gitu ya. Beberapa Tibun Nabawi juga disebutkan di dalam disimpan di dalam kabid. Cairan merah tersebut disimpan di dalam kabid. Begitu pula dengan pengobatan klasik Tionghoa juga mengatakan bahwasanya cairan merah tersebut ya, Xie itu juga disimpan di dalam kabid. Jadi dan mungkin kedokteran barat memiliki sudut pandang yang berbeda ya, yakni darah itu tidak disimpan di dalam kabid. Mengenai permasalahan ini sebenarnya makna disimpan ya, makna disimpan ini. Terkadang orang itu memahami yang dimaksud dengan disimpan itu adalah semua darah itu terkumpul kemudian disimpan. Ya kan? Padahal logikanya begini. Misalkan suatu contoh, kita mengatakan uang saya tabung di bank. Gitu ya. Otomatis bukan semua uang dong. Ya kan? Tiap hari kita masih bisa belanja gitu. Atau uang saya simpan di celengan. Ya kan? Di tempat untuk nabung. Itu kalimat seperti itu tidak menunjukkan bahwanya semua uangnya itu ada di tabungan tersebut itu ya. Artinya ada juga yang digunakan untuk operasional harian itu ya. Bapaknya itu buat bekerja, beli bensin lah atau beli makanan atau apa untuk ya kesehariannya dia ketika dia bekerja. Kemudian juga istrinya juga digunakan untuk operasional harian, makan dan sebagainya. Tapi tentunya ada yang disimpan. Ya kan? Kalimat disimpan itu berarti ada sisa. Gitu ya. Kalau tidak ada maka tidak. Artinya ini pendapat pengobat klasik. Jadi yang perlu dicermati sekali adalah makna disimpan tadi. Kalimat disimpan ini jangan diartikan penyimpanan itu semua darah ketika prosesnya itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman dicerna kemudian salah satu cairan, salah satunya menjadi cairan atau menjadi rutubah dan salah satu rutubahnya itu darah. Kemudian menjadi cairan darah, kemudian kata Imam Al-Qayyim diserap, disimpan di dalam kabid. Jangan sampai memahami pengertian disimpan ini adalah semua darah diambil kemudian disimpan. Nggak ada yang lain. Di tempat lain itu nggak ada. Itu nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa? Karena semuanya membutuhkan darah. Ya, mata juga membutuhkan darah untuk melihat. Darah dan energi vital. Ya. Ini perbedaan sudut pandang sebenarnya masih bisa diadakan penyatuan ya. Artinya sudut pandang ini karena ya itu tadi masalah definisi bahasa tadi ya, ta'riful bahasa tadi. Kadang-kadang orang bahasa ini, kalau bahasa ini bahasa saduran ya, bahasa bukan bahasa asli, itu ketika dibawakan ke terjemahan itu agak susah juga ya. Seperti misalkan Xie dalam Tionghoa, cairan yang warnanya merah, kemudian dam, gitu kan? Cairan juga yang warnanya merah, kemudian diterjemahkan di negeri kita ini kemudian menjadi darah, ya. Kemudian diberikan definisi. Ternyata definisinya masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya. Dari sisi definisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga darah ini, setiap darah ini memiliki energi. Artinya darah ini merupakan materi yang didorong oleh energi. Ya, makanya kurang tidaknya darah itu juga bergantung kepada energi. Kadang-kadang kurang ini kan kita udah ada tabungan tadi ya. Jadi kadang-kadang kalimat kurang itu bukan berarti seseorang itu kekurangan, betul-betul kekurangan itu di tubuh itu nggak ada. Artinya masih ada daya simpan. Ini pengobatan klasik ini meyakini demikian karena satu contoh. Misalkan ini ada orang yang melahirkan. Kemudian pendarahan, ya, mengeluarkan darah yang banyak. Ya, dulu kan nggak ada istilah transfusi darah kan.
Ada istilah transfusi darah. Kemudian bagaimana mengembalikan dia? Orang dulu kemudian kalau yang Arab keturunan Hadramaut itu mereka menggunakan korma di jus, kemudian diminumkan gitu ya. Dalam jangka waktu sekitar lebih kurang 5 menit, kemudian dia wajah sudah merah, kemudian dia sudah bisa beraktivitas kembali. Sudah mulai fit kembali. Ya, sudah fit kembali. Dan ini bukan pengalaman sekali 2 kali, tapi ya bukan 10 kali 20 kali, ya. Bukan 100 kali 200 kali itu ya. Ini pengalaman yang ribuan kali. Jadi bukan cuma saya sendiri udah ya mungkin ratusan ya. Jadi pengalaman seperti itu. Tapi ini apakah kurma itu diminum langsung jadi darah? Kan tidak. Iya kan? Ya tadi paling tidak ada 2 simpanan di situ. Yang pertama adalah simpanan yang dari kilia, dari ginjal ini menyimpan sumsum yang taruh di sulbi, kemudian ditaruh di dukhar tulang punggung. Itu juga bisa diproduksi menjadi darah. Begitu pula dengan yang ada di kabid yang kemudian juga langsung dikeluarkan ya. Sementara dia dapat pasokan lagi yang baru ya, korma. Jadi korma menggantikan darah yang disimpan tadi dikeluarkan. Kasarannya ketika ada sesuatu yang dibutuhkan ya sudahlah, dana tabungan dulu dipakai. Iya kan? Ya. Dana tabungan dulu dipakai. Kemudian kita bekerja nanti dapat gaji. Jadi bukan berarti jus korma tadi begitu diminum 5 menit langsung jadi darah. Tidak. Butuh proses juga. Butuh proses juga kan. Karena dia butuh malam juga nanti proses jadi darahnya kan. Karena kata Alimul Qayyim dalam Miftahul Sa'adah, paling tidak malam itulah makanan di maidah dicerna oleh kolbu di maidah, mencernanya pakai haroro dari kolbu, kemudian barulah nanti menjadi darah dan sebagainya. Itu butuh malam. Sementara untuk menormalkan darah kembali kan cuma butuh waktu sekitar 5 menit, kan mustahil. Artinya itu tadi simpanan tadi. Ya. Tapi jawabannya kan, apakah orang tersebut kesehariannya menyimpan kan ya? Kalau orang tersebut kesehariannya nggak menyimpan kan, walaupun minum jus korma juga enggak. Ya kan? Jadi konsumsi hari-hari dia tidak menyimpan. Konsumsi hari-hari dia tidak menyimpan. Maka ketika minum jus korma pun ya nggak langsung, butuh waktu. Makanya ada banyak seperti itu. Tapi ada juga yang, ini trombositnya turun, HB-nya turun, ya kan, darahnya rendah sekali. Minum jus korma, kemudian begitu minum, tadinya pucat dingin, kemudian minum, ya kisaran 5 menit, kemudian pulih kembali. Ini bukan darah, memang kan matematikanya beda, artinya hitung-hitungannya beda. Kalau barat ini kurang darah, pasti tambah darah gitu ya. Kalau pengobatan klasik kan tidak, tambah kurang darah, boleh jadi tambah energi, karena energi itu nanti mengeluarkan darah lagi. Makanya Imam Suyuti berpendapat darah itu sifatnya panas karena dia mengandung energi vital. Ini berbeda dengan Ibnu Qayyim yang memisahkan dengan sifat darah asli itu sendiri. Artinya gini, kekurangan darah ini penyebabnya sangat bervariasi dan banyak sekali. Ini pada waktu juga saya akan meringkas menjadi 3 saja saya sebutkan. 3 aja saya sebutkan. Yang pertama adalah seseorang kekurangan darah disebabkan karena sindrom astenia jantung dan limpa. Dikarenakan lemahnya jantung dan limpa. Dan ini perlu diperhatikan bahwasanya semua cairan yang ada di dalam tubuh, kalau secara klasik itu dipimpin oleh 3 organ. Organ bagian atas yang memimpin cairan adalah paru-paru, bagian tengah adalah limpa, bagian bawah adalah ginjal. Akan tetapi penanggung jawabnya, presidennya yang menangani, yang memegang peranan terhadap cairan, atau departemennya, atau kementeriannya itu tetap limpa. Ya. Adapun ginjal membantu bagian bawah, paru-paru membantu bagian atas. Tapi secara umum keseluruhan dikuasai oleh limpa. Artinya limpa punya hubungan erat dengan darah, karena darah itu tetap cairan. Ya. Meskipun dia merah tetap cairan, maka dia punya hubungan erat. Maka kelemahan limpa akan punya dampak terhadap darah itu ya. Artinya limpa tidak bisa memproduksi saripati makanan menjadi darah, ya darahnya kurang. Baik itu yang disimpan, lalu kurangnya lama ya tekor, berarti penyimpanan juga ada tekor. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua jantung. Jantung ini kan punya, kalau dari sisi konvensional pun udah paham ya, mengakui sekali kalau jantung itu memompa darah lah dan seterusnya. Kalau dari sisi klasik begini ceritanya. Ya. Jadi
jantung ini pada malam hari ini harorohnya masuk ke dalam ma'idah, kemudian mencerna makanan. Nah, ketika makanan tercerna itu menjadi saripati makanan. Salah satunya adalah menjadi rutubah. Dan salah satu rutubahnya adalah darah atau cairan merah. Artinya kalau panas jantungnya berkurang, maka produksi makanan menjadi saripati itu gagal itu. Atau pasokan rutubah itu akan berkurang. Kurangnya rutubah ya tentunya kurang darah juga. Karena rutubah itu cairan lembab, itu masuk kategori darah juga. Maka kelemahan jantung dan limpa akan berimbas kepada kekurangan darah. Karena ibarat kata ya seperti hasil produksi tersebut, misalkan ada produksi ini, nah, ini HP diproduksi, ya kan tergantung karyawan. Karyawannya satu ya, iya kan, iya kan. Karyawannya kurang karyawan ya tetap saja produksinya akan sedikit gitu ya. Oh ini pesanan banyak, pastinya tambah karyawan itu kan. Pertama diusahakan lembur nggak bisa, ya tetap tambah karyawan kan. Ya. Tapi kalau pesanannya kurang, ya kan, pengeluarannya kurang, tentunya ngurangi karyawan kan. Adanya pemecatan karena perusahaan itu mengeluarkan barang sedikit. Kalau mengeluarkan barangnya banyak, dia akan terima karyawan lagi kan. Gitu. Makanya ketika artinya jantung dan limpa ini ya yang memproses, membuat menjadi darah. Nah kalau dia lemah, kurang, otomatis darahnya mesti, kalau produksinya juga sedikit ya, yang memproduksi lemah, ya kan, pastinya kan, ya beda lah antara yang kuat dengan yang lemah, tentunya akan berkurang juga. Adapun gejala yang timbul manakala seseorang kekurangan darah dikarenakan kelemahan jantung dan limpa, ini dari sisi imaratnya atau tanda-tanda ya gejala yang muncul, ya atau alamatnya, oh ini kekurangan darah dikarenakan jantung dan limpa. Tanda-tandanya adalah adanya pembengkakan perut. Ya, perutnya bengkak. Ya, atau gejala yang sering terjadinya pendarahan. Karena limpa lemah tidak bisa memimpin, mengontrol cairan. Karena dia mengontrol cairan agar tidak keluar dari pembuluh darah. Tidak keluar dari pembuluh darah, makanya yang salah limpa dalam klasik seperti itu. Kemudian juga gejala yang muncul yang lainnya adalah fesesnya berair. Ya, dan sedikit. Jadi buang air besarnya itu encer, berair bahkan, dan sedikit. Dan disertai dengan pusing. Kemudian makannya sangat sedikit karena limpa ini berhubungan dengan makanan. Gitu ya. Kemudian gampang lelah. Berarti energinya juga lemah. Ini berarti jantung lemah. Artinya makan sangat sedikit karena lemah limpa, kelelahan karena kelemahan dari jantung, lelah dan tidak ada kekuatan itu juga dari jantung karena dia sumber tenaga. Kemudian pelupa. Iya. Jadi seseorang anemia yang pelupa ini berarti kekurangan atau astenia, kelemahan energi vital atau kelemahan jantung. Jadi tapi kalau anemia tapi tidak pelupa ya tidak. Anemia pelupa berarti jantung. Karena qulubun yaqilun, kolbu yang berakal, ya kan? Jadi kolbulah yang digunakan untuk akal itu ya. Nah, ya, akal itu adanya di kolbu. Kalau kolbunya lemah, jantung dalam arti kolbu. Kalau kolbunya lemah, qulubun yaqilun dalam al-hajj. Kolbu itu adanya akal itu adanya di kolbu. Kolbu yang berakal. Maka kolbunya ya kurang akal itu ya. Memorinya agak kurang. Karena jadi juga pelupa. Makanya ini berarti dari sisi jantung. Suaranya pelan atau gugup. Gugup itu apa ya? Grogian gitu ya. Grogian. Kemudian berkeringat di malam hari, ini ciri khas. Jantung itu tidak bisa mempertahankan keringatnya. Kemudian berdebar dadanya. Jantungnya berdebar ini karena lemah jantung. Dan kurang selera makan karena limpanya. Napas pendek karena jantungnya. Tidak bisa tidur karena jantungnya. Raut wajahnya rapuh. Rapuh itu maksudnya menguning. Pucat. Agak menguning ya, wajahnya agak menguning. Gitu. Kayaknya nggak kuat gitu ya. Kalau agak wajah yang ini kan agak kemerahan gitu. Ya. Jadi kayak wajah-wajah meriang gitu ya, gampang sakit. Nah kalau kejadian seperti ini, maka makanan yang bagus, selain tadi tentunya resep yang tadi kita sebutkan, makanan yang bagus, kan tadi obat ya. Makanan yang bagus adalah hati sapi. Hati sapi. Ya.
kemudian telur ayam, cumi beda dengan sotong ya, cumi boleh. Kemudian tiram, ya. Kemudian juga bayam. Ini bayam boleh bayam sayur, boleh bayam duri. Kemudian lengkeng, kemudian ikan sejenis ikan kembung, ikan selar, itu jenis seperti itu. Kemudian juga apel, ya. Kemudian juga kentang, kemudian juga beras, royal jelly dan ubi merah. Ini makanan yang bagus. Artinya kekurangan darah dikarenakan lemah, limbah dan jantung. Kemudian yang kedua, kekurangan darah dikarenakan astenia hati dan ginjal. Ini kalau bahasa akupunkturnya itu defisiensi itu ya, kelemahan hati dan ginjal. Ya, kelemahan rutubah pada hati dan ginjal. Dan hati tadi ya punya hubungan erat sekali kan. Tadi kata Imam Al-Qayyim saja, darah ini disimpan di dalam kapi. Ibaratnya itu nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan kan gawat. Sedikit pendarahan sudah bocor ya, kayak orang nggak punya tabungan, bocor keuangan juga repot. Jadi tubuh kita itu otomatis ada tabungan. Jadi, nah ini tabungan pertama di hati ya. Kemudian di ginjal. Ketika di hati kurang, kalau ginjal masih ada itu bisa produksi. Karena yang ada di ginjal ini, sum-sum ini, yang kemudian dikirim ke otak. Makanya kata Imam Al-Qayyim, fa inna dimak wal muh. Dimak itu ya muh isinya, sum-sum. Sum-sum itu masuk kategori darah. Bahkan sperma pun masuk kategori darah. Makanya ketika, itu paham banget sekarang. Orang-orang awam pun paham banget. Sampai anak keturunan kita itu disebut darah daging kita. Ya. Nggak ada yang menyebut sperma daging kita. Itu nggak ada. Itu ya. Hanya sperma itu ya, intinya dari darah. Kemudian jadi segumpal jadi darah gitu ya, dari sperma kemudian menjadi darah, kemudian menjadi mudghah. Ini mudghah ini biasanya diterjemahkan kalau di terjemahan itu segumpal daging daging. Sebenarnya kayaknya agak, kalau diterjemahkan segumpal daging pun kayaknya kurang tepat sebenarnya, karena mudghah itu kan dalam kamus itu kan artinya sesuatu yang bergantung kepada sesuatu, menempel kepada sesuatu. Makanya ya kadang-kadang kalau untuk organ itu ya seralah gitu ya. Kalau organ itu mah agak repot, agak ribet ya organ. Ya, jadi akhirnya makanya ada beberapa ulama Indonesia dulu nih, saya bilang yang dulu, bukan yang sekarang. Itu ada yang tidak mau menerjemahkan mudghah, enggak mau dia. Ya karena artinya mudghah ya mudghah, tidak diterjemahkan dengan segumpal daging itu, tidak diterjemahkan ke dalam segumpal daging. Ini namanya terjemahan ya maaf saja namanya terjemahan, kan ibaratnya kita memakan makanan itu udah dikunyah ya, kunyah orang lain. Ibaratnya kita makan kacang udah dikunyah kasihin ke orang gitu ya. Nah, kita dapat kunyahan itu loh. Terjemahan kan dapat kunyahannya ya. Kalau terjemahan sendiri kayak kan. Makanya kadang-kadang ada orang yang baca ini apa ya? Ini bahasa Indonesianya kan ada yang begitu. Yang sudah terbiasa seperti itu. Makanya ya sudahlah, serah aja. Kayak kolbu diartikan dengan dulu kalbu. Kolbu artinya kalbu dulu ya. Dalam kalbu. Sekarang artinya ada yang hati, ada yang jantung. Ya kan? Macam-macam. Makanya diartikan hati yang nggak pas karena qulubul lati fi sudur. Qulub itu adanya di dada. Hati di perut kan nggak nyambung. Jadi gimana lagi yang sudah? Ya umum kayak gitu. Kayak kita. Pokoknya paham lah ya. Intinya paham. Salah paham gitu ya. Nah ini maka sperma pun masuk kategori darah. Makanya ketika tempat penyimpan ya pertama, penyimpan yang utama yang paling banyak itu lemah, dia nggak nyimpan, ginjal nggak nyimpan, hati nggak nyimpan, maka orang seperti ini dalam keadaan memprihatinkan. Hanya ketika kekurangan ya langsung, ya karena ketika memberikan pasokan ya plus ke tabungannya, ya kan. Hanya kekurangan rutubah di ginjal atau esensi di ginjal ya, kekurangan esensi di ginjal dan kekurangan kelemahan hati, artinya kekurangan rutubah di hati. Jadi kekurangan rutubah di hati artinya kekurangan darah, kekurangan rutubah di ginjal artinya kekurangan esensi. Tapi esensi dan cairan merah itu kan sama-sama nantinya. Ya, maka tanda yang muncul adalah kesulitan dalam
buang air kecil. Ini karena ginjalnya juga ikut lemah. Kemudian disertai dengan pusing karena hati. Mata atau tenggorokan kering karena hati. Jadi kalau ini yang diperhatikan begini. Jadi mata dan tenggorokan kering. Jadi kalau mata silau, ini kan mata terasa kering. Kurang ini karena hati. Karena hati. Tapi kalau mata itu ngelihat cahaya itu silau, gitu ya. Ini kekurangan darah, begitu ngelihat cahaya silau. Ada tuh, ngelihat cahaya silau. Itu kelemahan ginjal, esensi ginjal. Tapi kalau kering itu karena hati. Jadi ada dua. Kalau yang silau berarti karena ginjal, kalau yang kering berarti karena hati, gitu ya. Dan tenggorokan juga kering. Kemudian gampang lelah. Ya, karena kekurangan darah gampang lelah. Kurang darah, kurang energi. Sakit kepala yang nyeri di daerah alis, ini karena hati. Kelemahan hati. Kemudian sakit pinggang karena kekurangan esensi ginjal. Kemudian rabun senja. Nah, rabun senja ini saya katakan tadi. Rabun senja itu karena hati. Tapi kalau senja rabun, siangnya kena lampu juga silau, ya berarti hati dan ginjal. Gitu. Rabun senja. Ini dulu kalau orang dulu itu kalau rabun senja ini, maka pengobatannya tidak cuma memberikan asupan yang mengandung darah, bisa menjadi darah ya, seperti bayam dan sebagainya. Tapi terkadang juga dikasihkan tetes mata. Cuman yang kalau tetes mata itu kan kalau dalam undang-undang tidak diperbolehkan seorang pengobat itu membuat obat tetes mata. Makanya biasanya dianjurkan, gitu ya. Kemudian keringat di malam hari. Ini kelemahan hati. Nyeri di perut bagian atas. Ini masih wilayah hati. Kemudian telapak tangan dan kaki panas. Ini kekurangan cairan pada ginjal atau esensi pada ginjal. Matanya merah karena kekurangan esensi pada hati. Telinganya berdenging. Kalau telinga berdenging, kekurangan esensi pada ginjal. Kemudian tidak bisa tidur dengan pelupa. Itu kekurangan esensi di ginjal, panas berlebih di jantung akhirnya. Maka tidak bisa tidur dan pelupa. Tidak bisa tidur dan pelupa. Ini punya hubungan erat itu antara ginjal dengan jantung di dalam masalah akal. Kemudian pinggangnya lemah karena ginjal lemah, raut wajahnya rapuh karena hati. Kemudian kedua raut wajahnya itu rapuh, itu maksudnya pucat kehitaman maksudnya. Pucat kehitaman. Rapuhnya itu kan ada orang yang kalau orang-orang gagal ginjal kan wajahnya sama dia. Agak dia pucat tapi kehitaman. Jadi kelihatannya itu ngelihat wajahnya itu kayaknya wajah gampang sakit gitu ya, gampang sakit. Dan kalau kondisi seperti ini, maka makanan yang bagus tentunya selain tadi ya, selain resep obat tadi kan. Ini makanan yang bagus adalah sarang burung. Ini agak keren nih, karena setiap esensi ginjal biasanya nih. Para pengobat klasik itu ini beda ya. Pengobat klasik Cina itu lebih memilih sarang burung. Kemudian pengobat klasik Jepang lebih memilih sirip ikan hiu. Pengobat klasik India lebih memilih tanduk badak atau tanduk rusa atau tanduk kerbau atau tanduk kambing gitu. Ini. Jadi sarang burung itu kalau versi pengobat klasik Tionghoa itu lebih memilih sarang burung kalau yang kaya gitu kan. Ya, tapi kalau tanduk badak, tanduk kerbau di Tionghoa digunakan untuk penurun demam, panas. Tapi kalau di India, kalau itu justru untuk itu kekurangan esensi sampai menambah sperma, menambah jumlah sperma, menambah darah. Jadi sama-sama kerbau atau sama-sama badak di negeri yang berbeda fungsinya berbeda. Jadi Indonesia itu termasuk kayak India. Makanya orang India kalau datang ke Indonesia langsung jadi raja kan. Ya, dari kerajaan-kerajaan awal Tarumanegara, Salakanegara, Kutai, ya, Sriwijaya kan dari India, raja-rajanya. Makanya langsung jadi raja, cocok nih, langsung jadi raja. Dan kerbau sini sama. Jadi tanduk kerbau sini itu esensi ginjal juga, jadi menambah sperma. Sama dengan kerbau India. Tapi kalau Cina beda. Makanya kalau orang belajar pengobatan Cina saja, nggak belajar pengobatan pribumi Indonesia itu ya, dia hanya tahu kalau tanduk itu hanya untuk penurun panas, gitu ya. Tapi kalau dia belajar juga tentang ilmu pengobatan Roga Santaka, Roga Cina yang dari zaman Sriwijaya, Mataram atau Acaraki dari zaman Singosari sampai zaman Majapahit atau ketabiban dari Turki, maka dia tahu kalau
Tanduk kerbau itu bisa buat esensi seperti sperma, sumsum gitu. Ini perbedaannya gitu. Jadi beda arah negara, maka beda di dalam mensifati khasiat tanaman. Kemudian keju, kemudian telur ayam. Ini juga bagus. Kemudian kacang polong, gula brown sugar itu apa? Gula merah, gula aren ya, gula aren. Kemudian kerang. Ini keren-keren ini, obatnya keren-keren. Kemudian asparagus, ini makanannya keren-keren. Telur ayam. Kalau tadi cumi ini sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, kemudian hati ayam. Ya, ini termasuk keren-keren makanannya. Kemudian yang terakhir adalah dikarenakan astenia limpa dan ginjal. Astenia energi vital atau astenia haroroh pada limpa dan ginjal. Kekurangan panas pada limpa, kekurangan energi pada limpa dan ginjal. Nah, kekurangan energi juga bisa mengurangi darah. Ya, makanya ada pengobat klasik mengatakan kalau hendak menguatkan energi, tambah darah. Kalau hendak menambah darah, kuatkan energi. Karena ibarat motor sama materi. Ibarat motor sama materi. Kemudian kekurangan di limpa dan di ginjal. Kekurangan energi vital di limpa dan di ginjal. Tadi sudah bahas tentang limpa, tentang ginjal. Adapun gejala yang muncul manakala seseorang kekurangan darah dikarenakan kelemahan energi vital ginjal dan limpa, gejala yang muncul adalah tangan dan kaki dingin. Tangan kaki dingin. Maka dominan kekurangan energi, kurang panas, kurang haroroh namanya. Karena limpa. Tangan kaki dingin berarti karena limpa, kekurangan energi, kekurangan panas, kekurangan haroroh. Pinggang dingin, berarti ginjal kekurangan haroroh. Kemudian diare sebelum sore. Diare sebelum sore. Ini ya, jadi ada apa ya? Diare itu kan ada 3. Diare yang dimaksud diare kelemahan limpa, diare kelemahan energi vital limpa itu berarti buang air besar, mencret terus menerus tuh, terus mencret terus menerus. Kemudian diare kekurangan energi vital di ginjal, diare sebelum subuh. Diare sebelum subuh. Walaupun cuma 1 kali gitu ya. Itu disebut diare. Kalau dalam pengobatan klasik disebut diare. Kan kita buang air. Kalau saya buang air besarnya gimana? Normal, rutin. Sekali sehari. Kapan? Sebelum subuh. Ini namanya diare itu. Nah, dalam pengobatan klasik dia disebut diare. Mungkin dalam pengobatan lain dia disebut normal. Karena sekali sehari. Tapi dalam pengobatan klasik maka dia disebut kemudian diare. Ya. Atau dia buang air besarnya sore. Ini namanya diare juga. Ini diare juga. Ini karena energi vital limpa dan ginjal, haroroh, lemahnya haroroh, energi vital limpa dan ginjal. Maka disebut ya sore hari. Kalau saya mah rutin, ya cuman itu tadi habis asar gitu ya, atau habis maghrib gitu ya. Ini lemah juga, walaupun dominannya ke ginjal ya. Dominannya tetap kekurangan haroroh pada ginjal. Kalau di hari subuh astenia energi vital ginjal, di hari sore kekurangan haroroh pada ginjal dan seringnya juga termasuk kepada limpa juga. Kemudian kalau diarenya yang buang air besar terus menerus itu berarti astenia energi vital limpa. Jadi diare ada 3. Ya, kalau dalam klasik Cina seringnya disebutkan diare itu 2. Ya. Kemudian diare dengan feses yang lengket dan berair, ini karena kelemahan limpa. Kemudian makan sangat sedikit karena limpa lemah tidak bisa tahan untuk banyaknya makanan yang masuk. Kemudian terjadinya pembengkakan. Ya, terjadinya pembengkakan karena timbunan cairan karena kekurangan harorah atau kekurangan energi vital. Atau bahkan pembengkakan yang muncul di seluruh tubuh. Ya. Kemudian adanya kelelahan, takut dingin, tangan dan kaki lemah, buang air kecil secara frekuen dan bening urinnya, kemudian kelelahan yang secara mental. Jadi lelah kerja juga, naik tangga juga lelah, secara mental juga lelah. Secara mental lelah itu ya menderita lah, stres. Ya, stres itu artinya kan tertekan ya. Kalau dalam organisasi kan ada istilah stressing program. Stressing program, penekanan program. Stres itu kan tertekan gitu ya. Jadi kelelahan secara mental karena seakan-akan kayak punya atasan yang killer ya, apa nggak cocok gitu ya. Kelelahan. Ini stres ya. Kemudian raut wajahnya pucat.
Lalu ini pucat nih, pucat saja ini. Kemudian berdebar dadanya, kurang selera makan, wajahnya bengkak, ludah yang bergolak ketika terengah-engah, jadi gampang, kemudian banyak keluar ludah. Nah, makanan yang bagus ini selain itu tadi ya. Ya. Ini selain resep tadi yang awal, resep yang kita sebutkan itu untuk obatnya, makanannya adalah ikan hiu. Ikan hiu. Siripnya ya dagingnya. Sirip ikan hiu itu dulu tahun 95 di Bali itu satu mangkoknya itu kayak bihun siripnya. Itu 70.000. 70.000. Itu tahun 95. Sebelum Krismon ya. Dan saya dulu termasuk orang yang sering makan sirip ikan hiu, bukan 70 tapi memang gratis. Gratis, bukan 70. Emang ada acara sirip ikan hiu gratis itu, saya tahu jurusannya. Saya tahu jurusannya. Ya, kemudian itu sirip ikan hiu. Kemudian ayam. Daging ya, kampung tapi ya, jangan. Bukan ayam negeri. Istilahnya ayam negeri ya. Ayam yang bukan kampung lah ya pokoknya. Kota, ayam kota. Kemudian lada, ya hitam maupun putih. Kemudian adas. Kemudian juga daging kambing. Nah, ini baru keluar daging kambing karena dingin kan dia dipanaskan. Maka daging kambing. Kemudian juga ginjal, boleh lah ginjal. Kambing, ginjal. Sapi. Kemudian lobster itu mahal. Kemudian ikan sarden, yang paling gampang kan sarden lah. Kemudian udang ini bagus tuh, udang jamaria ya, udang. Kemudian burung pipit atau burung gereja, ini tinggal dijaring aja. Makanya saya sering katakan bahwasanya burung, sebenarnya orang yang tidak bisa beli sirip ikan itu jangan pesimis gitu kan, karena masih ada alternatif kayak misalkan kemarin ada yang tanya, itu mahal lobster mahal, sirip ikan hiu mahal. Lah, burung gereja juga beli di pasar yang dicatkan gitu. Dicacat kan orang yang abang-abang itu jualin burung pipit gitu kan. Kecil, kalau dulu zaman saya kecil berapa? 100 rupiah. Sekarang nggak tahu 5.000. Atau ke pasarnya jaring ya, banyak. Jadi yang artinya saya kasih yang paling mahal dan saya kasih paling murah gitu ya. Yang paling mahal dan kasih paling murah. Kalau udang itu kalau agak yang di utara agak banyak kata Pak Embing itu terkontaminasi merkuri gitu ya. Kalau yang utara itu kecuali sudah selesai Cirebon, mana daerah Tegal gitu ya. Ke sana itu udah masih bagus. Kalau dari sini udang yang bagus tuh kalau yang selatan itu itu Ujung Genting, Cikaso. Udang Cikaso itu terkenal. Orang Tionghoa itu namanya toai itu. Itu toai itu udang maksudnya. Tapi orang klasik Tionghoa itu mengatakan toai. Itu udang yang bagus. Udang Cikaso. Itu bagus. Ujung Genting. Ada Ujung Genting, ada Cikaso. Cikaso itu agak wulung. Kalau orang bilang jerbung wulung, kalau orang sana bilang itu sampai Serandil, sampai Pangandaran, dari Cikaso, Ujung Genting, sampai Pangandaran, sampai Pamayang, sampai Pangandaran, sampai Serandil, itu udangnya bagus-bagus. Udangnya bagus-bagus. Kalau sirip ikan hiunya, kalau untuk ini kasus ini, itu sirip ikan hiunya yang di sana di Selendang Biru Pacitan. Selendang Biru. Yang Pacitan, jadi hiunya hiu yang biru. Hiunya hiu air, hiu biru itu. Sirip ikan hiunya hiu yang biru. Jadi beda. Kalau yang tadi hiunya hiu boleh lah, hiu kepala martil yang begini. Hiu yang abu-abu ya boleh, tapi khusus ini hiu yang biru itu. Jadi hiu air itu, biru putih. Di sininya putih, punggungnya itu biru. Itu hiu air itu lemas. Itu sampai daerah Pacitan itu bagus itu. Kalau daerah Gombong hiunya hiu abu-abu itu bagus. Kebumen Gombong. Ini harus pengobat harus paham begitu tuh. Kalau nggak paham ditanya, dapatnya dari mana? Pak, waduh, itu yang saya nggak tahu, air repot. Iya kan? Harus paham. Makanya saya keliling itu sebelum ini, dulu sama guru suruh keliling dulu. Nah, saya tukang bagian keliling memang. Senang banget kalau kelilingan. Makan udang, kayak gitu kan. Gitu. Udang, kemudian burung gereja, kemudian cengkeh,
Kemudian ada kacang pistachio. Gitu. Orang, saya nggak ada. Wah, saya di Saudi. Saudi kacang pistachio kan ada banyak. Kemudian telur burung gereja, hingga telur burung pipit juga banyak. Kemudian apel, raspberry, dan kacang kenari. Itu demikian. Ini sesuatu yang menyebabkan anemia dalam pandangan klasik. Ini tiga poin yang saya sebutkan. Tentunya karena waktu juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas penjelasan yang disampaikan. Dan selanjutnya Sensei, kekurangan energi vital itu tadi dikatakan otomatis kekurangan darah. Namun pada pria seringnya gangguan energi vital terlebih dahulu. Nah, maka sering kita dengar istilah stamina pria, meningkatkan gairah seksual pria, betul. Bukan wanita. Betul, kenapa ya, bisa begini sih? Emang begini, jadi kalau pendapat orang klasik zaman dulu, contohnya Ibnu Qayyim ketika berbicara di dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Sperma pria itu warnanya putih. Tahu lah ya, sepakat. Sperma pria itu warnanya putih. Sifatnya panas. Ya kan? Panas itu turunannya dominan energi. Kan energi itu panas yang paling rendah. Dominan energi. Panas lembab gitu ya. Sementara sperma wanita itu warnanya kuning. Ya. Sifatnya dingin lembab. Makanya dia dominan darah. Pria dari sisi sperma udah beda. Dari sisi sperma yang mau jadi janin pun nanti akan beda. Dan yang tentang jenis kelamin, kemudian tentang face itu kan disebutkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Yang dominan itulah yang kemudian akan membentuk gitu ya. Dan ini dominan. Nah, seorang pria ini secara umum sifatnya, ini secara umum lah ya. Secara umum. Saya nggak bicara yang flamboyan gitu ya. Secara umum gitu ya. Yang normal, secara fitrah. Cara fitrahnya yang normal ya, kalau nggak. Jadi ya panas lembab secara normal. Lembab. Artinya kalau ada seorang lelaki itu sifatnya dingin ya. Makanya ada istilah dingin itu buat wanita. Frigid itu wanita, gitu kan. Oh, dia frigid nih. Frigid itu artinya dingin. Artinya di kayak apapun juga dia nggak minat, berhubungan itu nggak minat. Tapi kalau pria itu kan nggak ada istilah. Memang pembunuh berdarah dingin, darah dingin. Itu memang nanti wanita pria itu kan seakan-akan tidak tertarik dengan wanita kan. Yang namanya orang yang sikap dia dingin. Itu kan tidak punya hasrat, tidak punya ketertarikan. Tapi secara umum pria itu yang jadi permasalahan dia adalah stamina, karena memang seorang pria itu sifatnya panas. Dan kalau kalau kata Ibnu Mufli dalam Adab Syariah, memang dominan panas itu haroro itu tugasnya memang melindungi, kemudian menjaga, gitu. Ya, memperlancar urusan gitu ya. Ini ya perumpamaan itu ada pada pria. Karena pria itu sifatnya panas, maka dia seumpama sebagai pelindung. Jangan sampai kemudian ada kebalikannya. Lelaki yang dilindungi istrinya itu kan. Ada maling juga istrinya yang suruh ngejar gitu ya. Suaminya takut ya, nggak bisa begitu artinya ya. Atau istri yang manjat genteng, suami yang nyapu halaman kan gitu. Mesti kan orang kan mengatakan kebalik. Mesti simbolnya, karena lelaki itu simbolnya energi. Lelaki itu erat kaitannya dengan energi. Dalam klasik Cina juga demikian. Lelaki erat kaitannya dengan energi, sementara perempuan itu dengan darah. Sampai-sampai gangguan kewanitaannya darah. Ketika ditanya, bagaimana haidnya? Ya kan? Nggak ada kemudian lelaki nggak berdarah nggak apa-apa. Nggak mengeluarkan darah nggak apa-apa. Ya kan? Benar. Karena darahnya sperma tadi. Artinya seumur hidup lelaki itu tidak terjadi pendarahan. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau wanita, masalah pasti. Kalau wanita itu dominan darah. Artinya di sini ketika seseorang kekurangan darah, pada pria biasanya dominan yang dipupuk adalah energi. Ya kan? Seorang kekurangan darah, berarti masalahnya karena kurang energi. Maka pada pria pengobatannya yang dipupuk adalah
kuatkan energi. Sementara pada perempuan secara umum, secara tabiat ya, perempuan itu biasanya kekurangan darah. Maka meskipun dia lemah letih lesu, maka yang dipupuk adalah darah, ya kan? Makanan-makanan tadi, ya sayur lah, ya kemudian tujuan utama adalah memupuk darah sehingga menguatkan energi vital. Ya, secara langsung demikian. Makanya pria itu tetap identik dengan stamina. Sementara perempuan itu tetap identik dengan masalah darah. Mau dokter, mau tabib apa mesti wanita dikaitkan dengan darah. Lancar hamil tidak ya biasanya ditanya, pengen punya keturunan, gimana haidnya? Mesti begitu. Kalau pria pengen punya keturunan, gimana keperkasaannya kan itu. Kalau loyo ya namanya juga loyo, gimana mau punya anak kan begitu. Salahkannya begitu. Demikian. Baik, Sensei. Dan singkat saja, Sensei, ini yang terakhir, beberapa makanan yang efektif digunakan untuk menambah darah dan meningkatkan sistem kinerja darah, energi vital itu banyak sekali. Adapun diantaranya adalah kurma tadi ya, telah disebutkan, kemudian jus jambu biji, bayam, kangkung, dan sayur-sayuran. Dan berkaitan dengan kangkung, ini ada sebagian orang menganggap makan kangkung bisa menyebabkan lemas. Apakah hal ini benar ataukah tidak, Sensei? Sebenarnya gini, ada yang pada kasus-kasus orang yang terjadi kelemahan ginjalnya sehingga tidak bisa mendistribusikan kangkung, lemah ginjal dan lemah limpa. Sehingga kalau bahasa modernnya itu, dalam bahasa farmasinya itu ada salah satu kandungan purinnya itu kemudian menumpuk. Gitu ya. Tetapi saya sempat baca artikelnya Lani Lingga, seorang orang Indonesia yang hidup yang praktek di Singapura. Ya, kemudian dia mengatakan kebutuhan seseorang akan kangkung itu lebih besar daripada tidak butuhnya dikarenakan menghindari purin tadi. Karena itu tadi ada yang mengatakan zat besinya itu nambah sel-sel darah merah gitu ya. Itu dalam istilah farmasi itu demikian. Dan penelitian pun menyatakan sekiranya seseorang itu, masalahnya kan cuma itu asam urat. Kalau kebanyakan akan menimbulkan asam urat, akan tetapi purin yang ada pada kangkung itu dibutuhkan manusia pada hari ini untuk mencegah radikal bebas, penyakit degeneratif abadi. Berarti bermanfaat ya? Lebih bermanfaat. Ya. Artinya manfaatnya lebih besar untuk meninggalkan itu lebih mudaratnya lebih besar. Mengkonsumsi manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Nah, Sensei jazakallahu khairan Sensei atas penjelasan yang disampaikan, dan saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya. Ya, Bapak sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya, terima kasih, Sensei. Ya. Ya, terima kasih. Ini masalah Rabun Senja itu ya. Rabun Senja, Bapak? Ya. Sepertinya saya ini agak Rabun Senja nih. Usia berapa, Bapak? Kalau usia 67. 67. Ya. Baik. Dan kalau siang itu silau, bagaimana sih? Apakah ada solusi gitu ya? Kira-kira bagaimana? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallah. Ya, waalaikumsalam. Jadi, persis seperti saya ceritakan tadi ya. Itu yang pertama tadi ya. Saya katakan tadi ada beberapa hal yang di kekurangan darah ya. Dikarenakan kelemahan hati dan ginjal. Hati itu akan bisa menyebabkan seorang itu rabun senja. Dan ginjal itu akan menyebabkan pandangan mata menjadi silau. Ini persis seperti yang saya katakan tadi. Gejala yang muncul tadi. Makanya saya katakan tadi makanan yang bagus itu diantaranya ya sarang burung. Kan begitu tadi. Keju, telur ayam, kacang polong, gula, coklat, kemudian atau gula apa? Gula aren ya. Gula aren. Kemudian kerang gitu ya. Kemudian asparagus. Kemudian sotong, bebek, ya. Kemudian jamur putih, tiram. Kemudian hati ayam gitu ya. Tadi yang saya sebutkan tadi. Dan konsumsi tadi minuman yang obat yang tadi kita sebutkan. Karena secara umum kunyit ini memiliki rasa yang pedas pahit
memiliki rasa yang pedas pahit sehingga memiliki dampak atau efek naik ke atas untuk memperlancar energi vital dan darah. Ya, sehingga juga kunyit itu sering digunakan untuk mengatasi gangguan pandangan mata, termasuk rabun senja. Itu dari sisi dalam. Di resep tadi itu masih relevan, itu masih pas. Itu yang dari dalam. Adapun yang dari luar itu ada beberapa hal. Ini anjuran itu tidak menyalahi karena kita tidak membuat formula kemudian kita menjualnya. Jadi anjuran itu tidak menyalahi. Nah, beberapa anjuran yang bisa disampaikan untuk yang dari luar ada beberapa hal. Bapak juga bisa menggunakan bunga melati, ya, kemudian direndam pakai air panas, kemudian sampai dingin baru kemudian digunakan untuk mencuci mata. Itu satu. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan air yang keluar dari kakinya saroton apa ya? Yuyu ya? Yuyu ya, benar ya? Yuyu bule ya, yang di sawah. Itu ada airnya kemudian bisa diteteskan. Atau bisa juga menggunakan madu murni yang kemudian diteteskan. Ya, dan obat dalamnya tadi sudah disampaikan di muka. Dan tentunya tidurnya jangan terlalu malam. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Dan Khotel Islam Azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Sulis di Magelang. Bu Sulis, silakan langsung Ibu. Ini pertanyaannya. saya kemarin kan dari kiri saya kan nggak bisa terasa. Terus sama saya disarankan bikin ramuan apa itu jahe, temulawak sama salam. Ya. Udah sembuh toh. Tapi kan yang apa itu kemarin cari kayu bakar. Baunya masih sakit sih. Jadi bakal dan baunya masih sakit. Oh, bukan aroma apa? Bau aroma. Oh, bahu. Ini yang tangan belakang. Iya. Terus sama ini apa lehernya. Tapi sakit baru ini? Hah? Sakit baru ini? Enggak, kemarin kan saya bilang sama Sinse itu bau dua kanan sama kiri sakit. Ya. Sama yang jari kiri itu nggak terasa, tapi ini alhamdulillah sudah terasa kan saya hentikan. Nggak minum. Tapi kedarulah cari kayu bakar itu sakit lagi. Berarti setelah mencari kayu bakar gitu Ibu? Ya. Tapi satu yang kena. Yang sakit satu, kemarin dua. Gitu ya? Ya. Baik. Ya, syukran sih saya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu resep yang tadi masih bisa digunakan, silakan. Ibu bisa menggunakan sampai selama 7 hari, itu boleh. Maksimal 14 hari. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Syukur saya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Sulis yang berada di Magelang. Baik, Khotel Selama Azakullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yana di Cibinong. Ibu Yana? Ya. Ya, di Cibinong. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinse, saya pasien Mas Yanto. Ini saya masih ada keluhan ini, masih ada keluhan ini, masih suka kencing melulu kalau malam itu. Siang malam Abu. Siang malam kencing. Kalau malam berapa kali kencingnya? Kencing ada 4 kali, ada 5 kali Abu. Makanya saya suka ngantuk melulu pagi, sedangkan saya kan mesti ngasuh cucu ya, masak buat suami. Iya, makanya saya minta solusinya Abu. Sama saya juga itu ada lambung juga. Ada lambung mual aja ya, kata melulu sama aus melulu. Aus aja gitu Abu, saya aus walaupun hawa dingin saya itu aus aja. Iya. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Iya, sama ini saya ngantuk mulu juga Abu, karena malamnya bangun mulu kali ya. Minta solusinya Abu. Ya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Iya, setelah Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse. Ada beberapa penelitian tentang madu. Bahwasanya madu ini memiliki sifat higroskopis. Ini mempertahankan air, menyerap air.
Makanya orang-orang yang ngompol, beser, sering kencing itu seringnya dianjurkan untuk mengkonsumsi madu. Ya. 3 sendok makan, 3 sendok bangun makan. tidur mau tidur. Langsung diminum. Ya, dan jangan minum es kan itu ya. Itu yang pertama. Artinya madu juga masih bisa menjadi solusi. Dan ada beberapa hal lain juga yang bisa, yang selain madu tapi berguna juga untuk perut. Di antaranya adalah biji jamblang. Biji jamblang. Ya. Jamblang itu apa ya? Ini duet itu ya, anggur Jawa. Gitu ya. Ini biji jamblang itu bisa diambil bijinya, kemudian dijemur kering, tumbuk jadi bubuk, kemudian disangrai. Kemudian disangrai, gunakan sebagai pengganti kopi. Gunakan sebagai pengganti kopi. Ini bisa diminum 1 sendok teh pagi dan sore. Ini juga termasuk mempertahankan agar tidak gampang keluar cairan. Tidak gampang sering kencing. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa juga dengan menggunakan biji lamtoro. Biji lamtoro. Apa ya lamtoro ini? Jadi pete Jawa. Oh, pete Jawa. Cina. Ya, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Ya, apa namanya? Kemelandingan apa? Apa namanya di sini? Kalau di Lampung apa? Jadi bukan pete yang biasa, pete gede bukan. Jadi biasanya bijinya kalau dijemur kering warnanya coklat. Ya kan? Iya. Nah, kalau enggak hijau kan. Jadi itu dijemur kering kemudian disangrai, itu juga sebagai pengganti kopi. Kemudian disangrai sebagai pengganti kopi. Sampai gosong ya, kemudian sebagai pengganti kopi. Demikian Ibu, mudah-mudahan melangkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Dari seorang ibu. Sensei, saya sedang hamil 3 bulan dan mempunyai anemia. Saya seringkali cepat lelah berlebih, nafas tersengal-sengal dan sesak setiap harinya. Kira-kira apa penyebabnya dan bagus saya konsumsi tiap hari untuk mengurangi sesak dan lelah. Jazakallahu khairan. Sebenarnya kurang tidur juga, karena kurang tidur itu akan melemahkan fungsi hati. Iya. Kita udah bahas tadi ya. Ketika masalah di hati juga akan bisa menyebabkan. Makanya banyak orang yang jangan suka begadang, nanti kurang darah, pucat gitu ya. Yeah. Seorang ibu hamil itu sangat besar sekali kemungkinannya, karena misalkan dia ngidam, muntah gitu ya, mual, apa-apa nggak dimakan, ya gimana nggak? Pucat, kurang darah, apa-apa aja nggak dimakan. Selain resep yang tadi ini, selain untuk tambah darah, itu juga bagus untuk janin. Ya, resep yang tadi kita sebutkan ya, terutama kunyitnya. Ini juga bagus digunakan. Maka bisa menggunakan resep, silakan diputar ulang, bisa ya? Di mana ya? Kalau putar ulang di web Roja ya, atau Facebook Roja, atau di YouTube ya, ada ya? Di YouTube Roja yang live. Saat ini belum. Oh belum, berarti yang live itu cuma Facebook, Facebook sama websitenya. Nah, bisa ke website Roja, kemudian diputar ulang, ya, kemudian itu resep yang pertama, ya, resep itu kemudian bisa digunakan. Ini juga bagus untuk ibu hamil. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, Sensei, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ibu Ira di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, untuk ramuan madu, telur, dan jeruk lemon tadi diminum berapa kali sehari, Sensei? Kemudian apakah aman untuk penderita yang ada gangguan lambung? Madu, telur, dan jeruk lemon. Tadi ya? Iya. Tadi resepnya ada disebutkan. Kunyit. Ya. Ada kunyitnya kan? Oh, ini cuma kunyit nggak disebutin ya? Iya, tidak disebutkan. Ya, nggak apa-apa, aman Bu, aman. Jadi gini, ada beberapa gangguan lambung yang dia tidak tahan terhadap asam. Ya. Jangan dikasih lemon berarti, ya kan? Jangan dikasih lemon. Dan ada beberapa orang harus cerdas sendiri kan. Yeah. Seseorang itu alhimbiah itu tahu sendiri kok. Atau orang yang asam tahan, gangguan lambung asam tahan, tapi dia nggak tahan terhadap pedas. Ada. Oh saya mah, tapi saya nggak doyan pedas. Saya kalau pedas nyeri, kalau asam nggak. Ada juga yang saya mah tapi asam
tahan pedas enggak atau pedas tahan asam enggak. Ya kalau yang asam enggak tahan ya enggak usah pakai jeruk. Ya kan? Karena jeruk itu sendiri cuma untuk pengharmonis saja, untuk rasa kan, pengharmonis rasa saja. Enggak dikasih jeruk juga enggak ada masalah. Ya karena pada prinsipnya itu tadi kunyit. Yang penting jangan enggak pakai kunyit. Yeah. Ya kan? Karena resep pokoknya adalah kunyit. Adapun dikasih ini dikasih itu, kalau kita menggunakan itu kan karena kita menggunakan ilmu akrobatin. Kalau nggak menggunakan ilmu akrobatin, menggunakan ilmu tunggal ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim kan ilmu tunggal. Ya sah-sah saja cuma dengan kunyit saja juga nggak ada masalah. Jus korma juga nggak ada masalah gitu ya. Yeah. Cuman kalau menggunakan ilmu akrobatin ya, dan ini juga peracikan dapur kan racik, yang menjadi makanan, menjadi minuman yang segar gitu ya. Itu bolehlah ditambah ini ditambah itu agar menjadi minuman atau makanan yang bisa dinikmati. Itu maksudnya begitu ya. Jadi bukan kaku. Karena kita menggunakan, jadi akrobatin pun ada ilmunya. Ini yang menjadi utama siapa, tanaman yang menjadi bahan utamanya siapa, kemudian yang menjadi kalau istilah kami menjadi raja siapa, menjadi menteri siapa, menjadi ajudan siapa gitu. Jadi pengharmonis atau penghantar itu siapa? Ada rumus-rumusnya tersendiri untuk meracik atau membuat akrobatin tadi. Jadi kalaupun ia hanya jus kurma saja atau kunyit saja itu pun tidak masalah sebenarnya. Jadi ubo rampe istilahnya atau yang jeruknya atau apa ditinggalkan itu pun tidak masalah. Ya baik, Sensei syukuran atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya mempunyai rasa takut yang berlebih, apalagi jika keluar rumah, kepala saya jadi sakit dan mau jatuh. Sudah lama di rumah pun kepala juga masih sakit, mau jatuh. Ini penyebabnya apa sih? Dalam Ighasatul Lahfal, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa penyakit kolbu obatnya itu ada dua, alamiah dan syariah. Penyakit kolbu kalau di dalam Zadul Ma'ad disebutkan penyakit kolbu itu obatnya satu, syar'i. Ya, ini di dalam Tibun Nabawi membahas tentang pengobatan badan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya pengobatan kolbu itu mau tidak mau ya tetap apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, tidak dari yang lain. Tetapi justru di kitab Ighasatul Lahfan yang spesialis pengobatan kolbu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya pengobatan kolbu itu ada dua, alamiah dan syariah. Yeah. Alamiahnya itu kalau memang pengobatan kolbu itu sakitnya kolbu berdampak pada badan. Syariahnya ya pengobatan kolbu, penyakit kolbu itu sendiri. Nah, khawatir, cemas, ketakutan, ini penyakit kolbu, ya kan? Yang tidak bisa dikasih obat badan gitu ya. Oh, gimana ini? Saya sakit, saya takut. Bagaimana agar tidak takut? Kasih jahe yang nggak bisa. Yeah. Pusingnya bisa kasih jahe. Jahe digeprek, diseduh, diminum, pusingnya hilang. Tapi kalau pusingnya karena takut lagi, pusing lagi. Gitu. Minum jahe lagi, akhirnya kembung. Ya, yang paling utama adalah penyebabnya, yang menjadikan itu penyebabnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, penyebab penyakit itu kan ada dua, datangnya dari dua arah. Dari luar, kadang-kadang angin luar itu tidak cocok dengan kita, kena hujan, kena angin dingin, ya. Dan seterusnya terpapar angin dingin. Itu juga bisa menyebabkan sakit. Ya. Atau emosi, kolbu, khawatir, cemas, sedih, marah, dongkol, iri, curiga, ini bisa menyebabkan gangguan pada badan. Tetangga beli kulkas nggak iri juga bisa nyesak napas. Bisa nyesak napas kan itu. Walaupun jarang, sekarang udah jarang sekarang. Banyak orang tawakal sekarang gitu ya. Kemudian ketakutannya juga begitu. Kan jangan kan ya orang hari ini kan kadang lucu. Orang takut hantu. Hantu nggak ada. Ditakuti. Sesuatu yang nggak kelihatan ditakutkan aneh. Iya. Kalau takut ya apalah yang kelihatan ya takut di. Ini aneh. Ini orang pada aneh sekarang. Ketinggian takut. Ya kan? Kan ada yang tinggi takut. Jadi atas kemudian lihat ke bawah berdesir, takut juga dia. Itu masih wajar lah, masih mending. Ini takut kayak gini bikin pusing kan? Ya. Maka yang paling penting itu adalah diperhatikan dulu. Kalau memang ketakutan itu akan membawa dampak kebaikan, ya silahkan takut.
Ada kalanya takut membawa kebaikan, takut dosa, ya, takut maksiat, takut kepada Allah itu membawa kebaikan. Gitu ya. Artinya tapi kalau takut itu yang ya konyol, ya, artinya nggak wajar. Nggak wajar itu ya, takut sesuatu yang tidak menjadi solusi gitu ya. Dari takutnya menjadi pusing kan, iya kan, itu menyakiti diri sendiri namanya. Kalau takut membuat kita kuat, sehat, lanjutkan. Tapi kalau takut membuat kita sakit, ya berdoalah kepada Allah. Apa sih yang memang manusia itu ya takut itu wajib, masa nggak takut? Iya. Saya nggak takut sama siapa aja. Iya harus takut, ada Allah. Kita takut sama Allah, kita takut sama perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kita menghindari diri kan, takut kepada Allah, kita hambanya itu. Ya iya tetap harus punya rasa takut, tapi bukan berarti ya kayak gitu tadi. Takut sesuatu yang kemudian menyebabkan menjadi pusing. Artinya ya tapi ketakutan kita terhadap Allah itu kan membuahkan takwa, bukan nggak lebih. Makanya nggak ada sahabat yang kemudian takut kepada Allah terus nggak mau keluar rumah, ya enggak, bukan begitu jadinya. Itu namanya bukan takut sama Allah, ya, takut yang nggak wajar. Jadi jangan menyakiti diri sendiri, itu namanya menyakiti diri sendiri. Itu namanya menyakiti diri sendiri. Dan bukan menyakiti diri sendiri, ngerepotin orang lain, tetangga, saudara, orang kayak gitu kan. Saya pernah punya pasien begitu. Saya soalnya saya takut merepotkan. Ya, saya langsung ngomong pasien tersebut, justru ini merepotkan Pak. Ya kan? Justru ini merepotkan. Saya takut merepotkan. Ini malah merepotkan. Coba kalau Bapak nggak takut, ya kan? Khawatir, cemas. Ada yang bilang ya saya takut mati. Ya, Pak, mati ditakutin. Oh pasti. Sesuatu yang pasti kok ditakutin. Ya kan? Sesuatu yang pasti ditakutin. Sesuatu yang nggak ada yang kita nggak boleh takut. Sesuatu yang pasti juga nggak boleh takut. Artinya makanya jadi orang itu jangan terlalu banyak khayal. Berpikir yang logika-logika saja. Artinya kita tidak punya kemampuan apapun. Yang punya Allah. Segala sesuatu itu urusan Allah yang punya kehendak. Artinya jangan sampai kita berpikiran kalau nggak punya duit sekian kita tenang. Harusnya kita makan hari ini pun kita tenang. Umur kita belum tentu sampai nanti sore kok. Kan gitu ya. Tenang-tenang. Masalahnya kan yang bikin setahun yang ke depan kita mau apa? Ya Allah. Kalau nyampe. Mikirnya kok tahun depan saya harus bangun rumah, bikin pesawat, ya repot banget jadi orang. Santai saja. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Jadi poin terpentingnya adalah mengatasi rasa takut. Datang ke Ustadz minta nasihat. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Ustadz yang mengobati rasa takut, tetap Allah yang menyembuhkan rasa takut tersebut. Makanya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pusingnya bisa minum jahe. Ya, demikian mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf Ibu, suaranya tidak begitu jelas. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Ibu. Ya, kalau sudah silakan. Dengan Ibu siapa di mana? Umu Arsan di Pekanbaru. Umu Hasan di Pekanbaru, silakan. Kalau begini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mempunyai penyakit kista polikistik, saya. Jelas. Dari Ibu. Ibu, mohon dikeraskan suaranya, Ibu. Anda mempunyai penyakit kista ginjal, kista polikistik turunan dari Ibu. Nah, kedua ginjal anak itu ada kista, sih. Nah, sekarang sering nyeri gitu, ginjalnya. Anak umur 35 tahun sedang menyusui saya. Keluarnya nyeri pinggang. Iya, dekat ginjalnya saya sering nyeri. Itu setiap hari, Ibu? Oh iya, akhir-akhir ini ya saya setiap hari udah terasa kadang tegang gitu rasanya saya. Selama ini minum obat apa, Bu? Minum herbal aja, habat sauda. Baik. Nah terus udah 2 bulan terakhir ini anak sering keluar flek coklat gitu sih. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Baik, iya, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Sensei. Iya. Abatu soda likulin dawa. Abatu soda itu obat segala macam penyakit. Maka kalimatnya obat ya, bukan makanan. Kalau makanan mungkin tidak butuh resep karena nggak ada orang yang mau makan minta resep dulu kan. Saya makannya apa nih hari ini? Tolong dong kasih resep, nggak ada kan? Tinggal datang aja ke warung makan sudah. Tapi kalau obat itu, dawa itu obat, itu harus sadar. Artinya berkaitan erat dengan beberapa syarat. Yang namanya obat itu memiliki beberapa syarat. Pertama, dosis, ya kan? Kedua, ketepatan obat kepada sasaran penyakit. Ya, kemudian yang ketiga, karakteristik obatnya dengan karakteristik penyakit dan badannya harus diketahui betul. Makanya saya pernah mengatakan di sini, paling tidak seorang pengobat kalau makan obat kan namanya pengobat ya. Yeah. Mengkonsumsi obat kita punya istihad sendiri, kita pengobat. Makanya seorang pribadi yang mengkonsumsi obat sendiri paling tidak dia harus memiliki 5 hal. Kalau Ibnu Qayyim 20 hal. Saya ambil 5-nya saja. Saya tidak mengatakan yang 20-nya. Ibnu Qayyim merinci ada 20 hal seorang itu baru bisa. Sekarang saya akan hasilkan 5 saja yang paling inti. Yang pertama, seseorang itu harus tahu tabiatnya sendiri. Tabiat pribadi. Sehingga dengan tahu tabiat pribadi dan obatnya adalah sebaliknya. Kalau tabiatnya lembab, obatnya kering. Tabiatnya kering, obatnya lembab, gitu ya. Tabiatnya dingin, obatnya panas. Tabiatnya panas, obatnya dingin, gitu maksudnya. Atau penyakitnya komplikasi, panas lembab atau dingin lembab atau panas kering atau dingin kering. Tentunya obatnya sebaliknya. Ya, itu yang satu. Yang kedua adalah mengetahui betul tempat bumi dipijak. Artinya daratan, tempat kita makan, tempat kita minum. Ya. Sejauh mana jangkauannya. Paling tidak kita paham betul karakteristik ya bumi tersebut. Kalau diri pribadi nggak bisa, berarti tabib yang harus bisa. Ini kalau bicara herbal ya, karena ini bicara herbal. Kalau bicara kedokteran, saya nggak tahu. Allah alam saya nggak tahu. Tapi kalau kedokteran, kalau pengobatan klasik saya tahu, gitu ya. Kemudian yang ketiga cuaca. Karena setiap cuaca itu berbeda. Ada cuaca, ada panas, dingin, kering, lembab. Ada cuaca di musim semi, di musim panas, di musim kering. Ada musim gugur, kemudian musim dingin ya. Dan di dalam setiap hari juga ada 4 cuaca. Pagi, siang, sore, malam itu memiliki cuaca. Ya, maka tentunya berbeda pula, gitu ya. Kemudian yang terakhir aturan. Paling tidak ya aturan. Paling tidak yang keempat itu tahu betul bahwa dirinya mas'ul. Seorang pengemban. Artinya dia betul kalau memang dirinya betul-betul menjadi mas'ul, penanggung jawab. Maksudnya saya penanggung jawab. Pribadi yang menjadi penanggung jawab berarti ya persis seperti diri pribadi memimpin organ-organ yang ada di dalamnya. Saya memimpin tangan saya memimpin kaki saya. Begitu ya. Kita hanya penanggung jawab. Bukan yang memiliki. Memiliki segala sesuatu Allah kan. Kita cuma diberikan tanggung jawab untuk seperti ini. Untuk membawa badan ini. Kita punya tanggung jawab. Dan yang terakhir aturan. Tadi yang kelima itu aturan. Harus ada aturannya. Jadi barulah obat itu tepat apa tidak. Gitu ya. Karena ada orang yang walaupun Nabi SAW mengatakan dawa, ya, kecuali mati atau kecuali tua. Tetapi ketika ada orang sakit perut disuruh minum madu. Ini namanya seorang ahli kan. Ahli dia, oh ini cocoknya ini. Ya, ini cocoknya ini. Ya, jadi ada kecocokan tersendiri. Di samping memperhatikan tentunya seperti dalam Sahih Muslim, tepatnya sasaran dengan kekurangan dosis, kelebihan dosis gitu. Karena kelebihan itu jadi penyakit. Ini sebagai ralat juga ya kemarin. Jadi, saya ada salah ngomong. Mungkin shooting sudah 10 kali. Jadi capek. Jadi kelebihan makan juga jadi penyakit, kelebihan obat juga jadi penyakit. Ini nggak bisa. Nah kan dosisnya pas apa enggak? Sesuai dengan pribadi kita enggak. Habatus sodanya segala macam penyakit. Ada dosisnya. Ya kan? 1 kapsul, 2 kapsul, 3 kapsul, 4 kapsul, 5 kapsul. 1 sendok teh. Pas enggak? Gitu. Nah, kalau enggak pas, kalau kurang yang nggak jadi obat. Kalau kelebihan juga nggak jadi obat. Gitu kan? Nah, kalau sudah didudukan menjadi dawa, menjadi obat, ya, mau nggak mau harus tahu betul persisnya gitu ya.
Nanti jangan sampai kemudian muncul habatus sauda buat segala macam penyakit. Saya minum habatus sauda nggak sembuh-sembuh. Repot. Demikian Bu ya. Dan kalau kista ya harusnya ke dokter, karena yang beri nama sakit itu dokter. Adapun sakit pinggang, di daerah pinggang, dikarenakan ada pembengkak, ada benjolan tadi, ibu bisa mengkonsumsi 1 ibu jari temulawak. Ini saya hukumi keluhan tadi ya, saya nggak menghukumi kistanya. Ibu bisa mengkonsumsi 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 genggam daun tapak liman. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya jadi 1 gelas. Lakukan minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan dari Ibu tadi adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam. Sensei ada penutup. Dan saya tidak bosan untuk menyampaikan bahwasanya ma'anzal dan ilangzul syifan, Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan obatnya. Kita hanya rafiq utib, mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menyembuhkan, gitu ya. Artinya jangan sampai kita bergantung kepada sesuatu tersebut juga bergantung. Jangan sampai Anda itu bergantung kepada dokter, karena dokter pun bergantung kepada Allah. Jangan sampai Anda bergantung kepada Sensei, karena Sensei pun bergantung kepada Allah. Apalagi saya, ya kan? Nabi bukan, wali bukan, orang soleh jauh, gitu ya. Gak bisa dibuat tempat bergantung tentunya ya. Maka tempat bergantung itu Allah. Sama-sama kita itu sama-sama bergantung kepada Allah. Jangan sampai kemudian mengandalkan, ya, waduh gimana Sensei ini pertanyaan saya nggak dijawab, beliau hancur. Wah, ya nggak bisa begitu. Saya tidak bisa jadikan gantungan. Itulah bukti kelemahan saya. Jadi ketika ada kelemahan, kekurangan, ketidaksembuhan itu, wah senang saya, manusiawi sekali. Saya manusiawi sekali. Artinya Anda harus memang tempat bergantung kita. Saya aja kalau sakit bergantungnya kepada Allah. Sakit nggak sakit artinya kehidupan kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan jangan sampai kita meyakini amalan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu sudah cukup menjadi bukti bahwasanya kita akan sembuh. Nggak bisa, gitu ya. Dan bagian dari tanda-tanda seseorang itu mencukupkan diri dengan perbuatannya adalah ketika dia kurangnya takut kepada Allah ketika melakukan kekeliruan. Nggak apa-apa, saya makan ini juga nggak apa-apa. Nanti kalau ini juga tinggal minum obat, wih kacau itu, repot kalau seperti itu. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, ngerokok sakit nggak apa-apa, nanti minum obat sembuh. Wih, pede banget. Mabuk minum minuman keras gampang. Kalau ini tinggal minum ini, wih repot, itu kacau itu. Makanya kata ahli hikmah pengobat klasik yang mengatakan merupakan sebagian tanda dari seseorang tersebut bergantung kepada perbuatannya sendiri adalah berkurangnya ketakutan dia kepada Allah, berkurangnya rasa takut dia kepada Allah, itulah, dan berkurangnya juga rasa harap kepada Allah. Dan ini terjadi terkadang begitu, yakni ketika dia melakukan kekeliruan tapi dia tidak takut, menggampangkan ya. Istilahnya menggampangkan. Ini Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam ad-dawa ya, atau dalam Al-Jawabul Kafi. Itu juga disebutkan tentang masalah orang yang yang berprasangka salah terhadap Allah. Allah gampang nanti kita berbuat salah tapi istighfar juga diampuni. Gampang. Ini kacau banget. Kita tahu dari mana? Ya, jadi perhatikan apa yang kita lakukan itu ya. Jangan sampai kemudian kita terlalu pede pasti Allah akan mengampuni, atau terlalu pede pasti Allah akan menyembuhkan. Ini saya udah minum obat, pasti Allah menyembuhkan. Sebagaimana saya makan, pasti Allah akan kasih kenyang. Wih, jangan dulu begitu. Ya, jangan terlalu berprasangka seperti itu. Berbaik sangka, terlalu kepedean juga nggak boleh. Terlalu buruk sangka, wah saya pasti mati, nggak mungkin saya nggak ada obatnya. Itu juga salah. Ya, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada manusia, yang mana manusia itu pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada tempat bergantung. Memang Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, tempat semuanya bergantung ya. Jangan sampai bergantung kepada manusia yang memang mereka juga sama-sama lemah mencari gantungan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.